Selamat malam, perkenalkan nama saya Fani Maharani dengan NIM 221611185 dari kelas Sistem Penunjang Keputusan. Di sini saya akan menjelaskan sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone terbaik menggunakan metode Weight Product dan metode Mora. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone terbaik menggunakan metode Weight Product. Di sini ada pun beberapa kriteria yang digunakan dalam pemilihan smartphone terbaik adalah ada harga, kapasitas baterai, RAM, dan kualitas kamera. Ada pun beberapa sampel data alternatif yang saya gunakan, yaitu ada smartphone 1, smartphone 2, hingga smartphone 10. Adapun harga yang saya berikan, nilai harga yang saya berikan seperti pada gambar. Dengan smartphone 1 saya beri nilai 4, kemudian smartphone 2 pada kriteria harga saya beri 5, dan seterusnya hingga smartphone 10 pada kriteria harga saya berikan nilai 4. Kemudian kapasitas baterai, kemudian pada RAM, dan kualitas kamera. Adapun bobot yang saya berikan pada setiap kriteria, yaitu pada kriteria harga saya berikan nilai bobot 5, kemudian kapasitas baterai saya beri nilai dengan 2, kemudian kriteria RAM saya beri nilai bobot 4, kemudian kualitas kamera saya beri nilai 3. Dari setiap bobot kriteria tersebut, bobot ternormalisasi yang didapatkan yaitu yang pertama ada dari kriteria harga, bobot yang ternormalisasi didapatkan dengan nilai 0,3571. 0,371 ini dapat dari 1 dibagi 5 dibagi banyaknya atau jumlah keseluruhan dari bobot. Kemudian pada kriteria kapasitas baterai saya berikan nilai 2 dengan bobot ternormalisasi yaitu 0,4128. Kemudian pada kriteria RAM dengan bobot 4 dan bobot ternormalisasinya itu 0,2857. Kemudian pada kualitas kamera dengan bobot 3, bobot ternormalisasinya itu 0,2142. Kemudian dalam pemangkatan nilai dengan bobot ternormalisasi, yang pertama kita mengambil sampel smartphone 1 dari kriteria harga. Di sini untuk menemukan bobot ternormalisasinya sesuai dengan kriteria masing-masing, yaitu pada kriteria harga di sini digunakan 1 dibagi 4 dengan kuadrat dikuadratkan dengan hasil bobot ternormalisasi yang sudah dihitung tadi, di mana nilai yang kita hitung yaitu 1 dibagi 4 dipangkat 0,357. Kemudian kapasitas baterai yaitu nilai yang telah diberikan untuk kapasitas baterai smartphone 1, di mana nilainya yaitu 23756 dipangkatkan dengan bobot ternormalisasi dari kriteria kapasitas baterai, sehingga mendapatkan hasil 3,0343. Kemudian pada kriteria RAM, di situ nilai yang diberikan adalah 12. 12 ini dipangkatkan dengan bobot ternormalisasi dari kriteria RAM, di mana hasil yang didapatkan yaitu 2,033. Kemudian kualitas kamera diberikan nilai bobot nilai dengan sebesar 23 yang kemudian dipangkatkan dengan bobot ternormalisasi dari
kriteria kualitas kamera sehingga mendapatkan nilai sebesar 1,9574. Kemudian begitupun dengan smartphone 2, di mana kriteria harganya yaitu 1 dibagi 5, kemudian dipangkatkan dengan bobot ternormalisasi dari kriteria harga sehingga mendapatkan nilai 0,562. Kemudian kapasitas baterai mendapatkan hasil dari perhitungan yaitu 3,0287. Kemudian pada kriteria RAM diberi nilai 8 dan dipangkatkan dengan bobot ternormalisasi dari kriteria RAM sendiri yaitu 0,2857 sehingga mendapatkan nilai 0,811. Kemudian pada kualitas kamera mendapatkan nilai 1,992 hingga pada data normalisasi smartphone ke-10 dengan penjelasan langkah-langkah seperti sebelumnya. Kemudian pada kode Python yang digunakan yaitu pertama import numpy snp, kemudian import pandas spd. Di sini menjelaskan bahwa dalam data alternatif adapun beberapa sampel yang dimasukkan yaitu data alternatif smartphone 1 hingga data alternatif smartphone ke-10 sebagai sampel atau sebagai nama dari setiap smartphone, contoh smartphone yang digunakan untuk menghitung kriteria harga, kapasitas baterai, RAM, dan kualitas kamera. Di sini untuk smartphone pertama sesuai dengan penjelasan awal yaitu smartphone pertama dengan kriteria harga diberi nilai dengan 4, kemudian smartphone kedua dengan kriteria harga diberi dengan nilai 5, dan smartphone ketiga dengan kriteria harga diberi dengan nilai 3. Dan untuk kapasitas baterainya seperti pada yang tertera pada gambar, untuk smartphone pertama diberi kapasitas baterai sebesar 2376, smartphone kedua 2345, smartphone ketiga 2456, dan seterusnya hingga pada kriteria kualitas kamera. Kemudian adapun beberapa kriteria yang diberikan adalah harga, kapasitas baterai, RAM, dan kualitas kamera. Untuk bobot sendirinya diberikan nilai dengan 5. Untuk kriteria harga diberi dengan nilai 5. Kemudian kapasitas baterai diberi bobot sebesar 2. Kemudian RAM diberi bobot 4. Kemudian kualitas kamera diberikan bobot 3. Kemudian berikut hasil dari perhitungan Python untuk menampilkan data alternatif dalam codingan Python. Adapun yang tertera yaitu sampel smartphone 1 hingga sampel smartphone 10 dengan nilai harga, kriteria harga, kapasitas baterai, RAM, dan kualitas kamera yang tertera. Dari data kriteria dengan bobot ternormalisasi seperti yang dijelaskan tadi bahwa kriteria harga dengan bobot 5 mendapatkan bobot ternormalisasi yaitu sebesar 0,357143. Kemudian pada kapasitas baterai mendapatkan nilai bobot ternormalisasi yaitu 0,142857. Kemudian untuk RAM
Kemudian pada RAM mendapatkan bobot ternormalisasi yaitu 0,285714. Kemudian kualitas kamera dengan nilai bobotnya yaitu 3 mendapatkan bobot ternormalisasi sebesar 0,214286. Kemudian lanjut pada sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone terbaik menggunakan metode Mora. Di sini sama dengan pengaturan sebelumnya, yaitu terdapat 4 kriteria yang digunakan, yaitu harga, kapasitas baterai, RAM, dan kualitas kamera, di mana bobot ini sebelumnya telah dinormalisasikan dalam bentuk 0,2 untuk harga, kemudian kapasitas baterai diberi 0,5, kemudian RAM diberi dengan nilai 0,25, kemudian pada kualitas kamera diberi dengan nilai 0,3. Untuk perhitungan kriteria harga, yaitu untuk kelas 1 sebagai kriteria harga, setiap nilai yang diberikan pada setiap sampel smartphone dari smartphone 1 hingga 10, setiap nilai itu dikuadratkan 2, kemudian dikuadratkan kemudian dijumlahkan dari setiap hasil kuadrat hingga mendapatkan 240. 240 ini adalah penjumlahan dari setiap nilai yang telah dikuadratkan pada kriteria harga. Kemudian kita mencari akar dari penjumlahan hasil kuadrat, penjumlahan keseluruhannya yaitu 240. 240 diakar kuadratkan hingga mendapatkan hasil 15,491. Kemudian pada normalisasi matriksnya sebagai berikut, yaitu nilai harga dibagi dengan nilai harga pada setiap sampel smartphone dari 1 hingga 10 dibagi dengan nilai akar dari hasil penjumlahan kuadrat, yaitu pada nilai pada kriteria harga dibagikan dengan nilai hasil penjumlahan kuadrat, di mana 4 dibagi 15, di mana nilai dari harga pada smartphone 1 dibagi dengan akar dari hasil penjumlahan kuadrat sebesar 15,491 sehingga menghasilkan nilai 0,258. Kemudian pada smartphone 2 dengan nilai kriteria harganya yaitu 5 dibagi dengan akar dari hasil penjumlahan kuadrat yaitu 15,491 sehingga mendapatkan hasil 0,322. Kemudian pada sampel smartphone 3 yaitu mendapatkan nilai sebesar 0,193. Kemudian pada kapasitas baterai begitupun dengan kapasitas baterai, di mana untuk mendapatkan akar dari hasil penjumlahan kuadratnya, nilai dari setiap kapasitas baterai, sampel baterai dari sampel 1 hingga 10 itu dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian hasil dari kuadrat tersebut dijumlahkan sehingga mendapatkan nilai sebesar 276, 64, 643,
7 276, 437, 558. Kemudian diakarkan menjadi, mencari akar kodratnya menjadi 16,626, di mana hasil dari 626 ini kemudian dibagi dengan kapasitas baterai, nilai dari kapasitas baterai dari sampel 1 hingga sampel 10, yaitu contohnya pada smartphone pertama diberi kapasitas sebesar 2376 dibagi dengan 16, akar dari hasil penjumlahan kuadrat yaitu 16,626, sehingga mendapatkan hasil 0,14. Kemudian selanjutnya pada sampel smartphone 2 mendapatkan 0,14 juga. Kemudian pada RAM, kriteria RAM sama dengan perhitungan sebelumnya, di mana nilai dari setiap sampel smartphone akan kuadratkan terlebih dahulu, kemudian hasil dari akar kuadrat itu dijumlahkan, kemudian diakar kuadratkan sehingga mendapatkan nilai 27,276, di mana 27,276 ini kembali dinormalisasikan pada setiap nilai dari kriteria RAM dari smartphone 1 hingga smartphone 10. Kemudian pada kualitas kamera, kriteria kualitas kamera, begitupun juga setiap nilainya dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, dicari akar kuadratnya, sehingga mendapatkan nilai 134,6, di mana 134,6 ini akan dibagi pada setiap nilai kriteria dari kualitas kamera dari smartphone 1 hingga smartphone 10. Contohnya, pada kualitas kamera smartphone pertama diberi nilai dengan 23 dibagi dengan 134,6, sehingga menghasilkan nilai 0,17. Kemudian pada optimasi atributnya, contoh diberikan K1, yaitu dengan diberikan simbol K1 pada kriteria harga, di mana pada smartphone 1 ini K1 atau kriteria harga dikali dengan bobot dari kriteria harga, yaitu 0,2, sehingga menghasilkan nilai 0,0516. Pada kriteria kedua, yaitu kapasitas baterai, yaitu 0,14 dikali dengan 0,5, sehingga menghasilkan 0,7. Kemudian K3 pada RAM 0,44 dikali bobot nilai dari kriteria RAM sebesar 0,25, sehingga menghasilkan 0,11. Kemudian pada kriteria kualitas kamera, di mana pada smartphone pertama itu nilainya adalah nilai normalisasi yang pertama, yaitu 0,17 dikali dengan bobot normalisasi dari kualitas kamera sehingga mendapatkan nilai sebesar 0,051. Begitupun kemudian pengujian pada smartphone kedua hingga pada smartphone ke-10. Baik, sekian dari penjelasan saya.
Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone terbaik menggunakan metode Wake, Product, dan Mora. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.